Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adi, ingin 24 kan Prodi Ilmu Administrasi Kita, Fakultas Ilmu Kita, Universitas Medika. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan materi tentang pertemuan kita, yaitu membahas tentang 4 pembahasan, yaitu konsep statistik parametrik, ya, konsep statistik non parametrik, ketiga model statistik parametrik, dan yang keempat model statistik non parametrik. Pembahasan pertama tentang konsep statistik parametrik. Adapun pengertian statistik parametrik berhubungan dengan inferensi statistik pengambilan keputusan atas masalah tertentu yang membahas parameter-parameter populasi seperti rata-rata, proporsi, dan sebagainya. Selanjutnya, pengertian menurut para ahli. Statistik parametrik adalah bagian statistik yang parameter dari populasinya mengikuti suatu distribusi, seperti distribusi normal dan memiliki variasi yang dan statistik parametrik adalah statistik yang digunakan untuk analisis data interval atau rasio yang diambil dari populasi yang berdistribusi normal. Terus juga selanjutnya, ciri-ciri statistik parametrik yaitu ada 2. Yang pertama data dengan skala interval dan rasio, yang kedua data besar dan berdistribusi normal. Selanjutnya, syarat uji parametrik. Syarat uji parametrik ada 4. Yang pertama yaitu dari populasi dengan distribusi normal, yang kedua sampel diambil secara random, yang ketiga mempunyai variansi yang sama, dan yang terakhir skala pengukuran interval atau rasio. Selanjutnya penggunaan statistik parametrik, yaitu ada 2. Yang pertama digunakan untuk menganalisis data interval dan rasio yang diambil dari populasi yang berdistribusi normal. Yang kedua, untuk menguji hipotesis deskriptif bila datanya interval atau rasio. Pembahasan kedua yaitu tentang konsep statistik non parametrik. Adapun pengertian statistik non parametrik merupakan cabang ilmu statistik yang mempelajari prosedur-prosedur dalam statistik inferensial di mana tidak bergantung kepada asumsi-asumsi khusus. Metode ini sering digunakan dalam penelitian sosial dengan data yang diperoleh adalah berbentuk kategori atau ranking. Selanjutnya, uji statistik dan parametrik tidak membutuhkan parameter khusus dari populasi yang akan diamati dan tidak mensyaratkan distribusi data normal. Metode uji ini dapat digunakan untuk analisis data baik skala nominal maupun ordinal, karena biasanya data berbentuk ini tidak berdistribusi normal. Dari segi data, statistik dan parametrik umumnya digunakan untuk data berjumlah kecil. Selanjutnya, kapan metode statistik non parametrik digunakan? Yang pertama, jika ukuran sampel sangat kecil hingga distribusi data tidak mendekati normal dan tidak ada asumsi yang bisa dibuat tentang bentuk distribusi populasi yang jadi sangat besar. Jika menggunakan data ordinal, yaitu data yang diperhatikan atau disusun. Yang ketiga, jika digunakan data nominal, yaitu data-data yang dapat diklasifikasikan dalam bentuk data kategori kemudian bisa dihitung frekuensinya. Selanjutnya, keuntungan dari penggunaan statistik parametrik yaitu sebagai berikut. Yang pertama, hanya memerlukan asumsi pengujian statistik dan parametrik relatif lebih besar. Mudah dilakukan walaupun tidak ada perangkat lunak komputer karena data dapat dianalisa secara manual. Yang keempat, meskipun data diukur dalam skala ordinal dan nominal, metode statistik non parametrik
dapat digunakan. Sebaliknya, tidak ada teknik parametrik yang bisa digunakan untuk data skala nominal. Dan yang terakhir, efisiensi yang lebih tinggi dibandingkan dengan penggunaan metode parametrik di jumlah sampel yang sedikit. Nah, selanjutnya, metode uji data. Beberapa metode uji statistik yang dapat digunakan pada statistik parametrik yaitu antara lain. Pertama, ANOVA digunakan untuk melakukan perbandingan rata-rata populasi. Metode ini memungkinkan penelitian dengan hipotesis perbandingan lebih dari 2 kali lipat. Jenis data yang tepat metode ini adalah jenis data nominal dan ordinal pada variabelnya, dan data interval atau rasio pada variabel deltanya. Kedua, uji T digunakan untuk mengetahui apakah variabel bebas atau variabel dan secara parsial berpengaruh terhadap variabel terikat atau variabel dependen. Yang ketiga, registrasi digunakan untuk menguji pengaruh yang digunakan untuk mengestimasi variabel bebas terhadap variabel terikat. Keempat, korelasi digunakan untuk menguji hubungan antar variabel. Sedangkan pada statistik dan parametrik, yaitu antara lain, pertama, uji T terpasang digunakan untuk menganalisis perbedaan data dalam sebuah kelompok. Yang kedua, uji T sampel bebas digunakan untuk membandingkan 2 sampel bebas menggunakan uji mean rating UN pasang. Yang ketiga yaitu uji F digunakan untuk membandingkan 3 kelompok atau lebih menggunakan uji Kruskal-Wallis. Analisis varian 2 jalur digunakan untuk membandingkan lebih dari kelompok menggunakan faktor beda. Uji yang digunakan yaitu mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata, saya maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.